Jadi Bukalapak itu berdiri kan. Awalnya tuh karena Mas Zaki katanya ngelihat-lihat warung bisnis-bisnis di sekitarnya kok kayak sama-sama aja dari dulu sampai sekarang gitu. Kalau online ya online marketplace ya udah gamenya udah mulai maju, udah mulai kelihatan ya bentuknya gitu ya. Tapi pas ngeliat warung tuh masih sama-sama aja dari dulu sampai sekarang gitu. Nah, padahal warung apa masalahnya? Nah, itu kenapa nggak kita bikinin aplikasi kita buat digitalisasi? Sebenarnya as simple as that ya. Kita fokus balik lagi. Kita hadir itu mau jadi apa sih gitu kan? Logis, dialog bisnis Genpi.co siang ini menghadirkan seorang tokoh muda yang luar biasa, CEO Bukalapak.com. Beliau adalah anak muda yang lama malang melintang di Amerika, kemudian mengelola sebuah bisnis yang berbasis pada digital dan sekarang menjadi kebanggaan Indonesia. Karena 2017 sudah masuk dalam unicorn kebanggaan Indonesia, Bukalapak.com. Beliau di samping saya adalah Bang Rahmat Kaimudin yang sering dipanggil dengan Bang RK. Bang RK, kayak Bang Ridwan Kamil ya. Tapi beliau ini masih sangat muda, lahir tahun 79, jadi 8 years younger than me, Mbak. Saya sudah masuk di gedung ini, masuk di Bukalapak ini sudah seperti orang tua. Nah, tapi kita berbangga karena ternyata Bang RK ini di Bukalapak juga termasuk 1% yang kelompok tua. Jadi pasti anak muda-muda semua yang ada di sini. Selamat siang Bang RK. Selamat siang Pak. Sehat Bang? Alhamdulillah sehat. Luar biasa ini. Beliau ini orang Makassar, jadi pasti hobinya pasti makan coto Makassar. Makan ikan. Makan ikan. Makan coto. Ya. Sama coto Makassar itu salah satu makanan favorit saya kalau saya lagi ada di Makassar. Di sini juga ada di Jakarta. Ada di mana biasanya Bang? Ada beberapa tempat lah. Nanti kita ngomong habis ini. Bang RK. Di tengah pandemi, sekarang kan sudah persis 1 tahun kita diterpa oleh pandemi dan itu sudah mengglobal mendunia. Impactnya terhadap bisnis di banyak sektor itu luar biasa. Tetapi ada 4 bisnis yang justru ini menjadi challenge dan naik. Salah satunya di farmasi, kemudian di food and beverages, kemudian di digital. Nah, Bukalapak itu ada di digital. Bagaimana impact-nya? Ya, memang pandemi ini suatu challenge ya buat kita semua gitu. Karena ini adalah masalah kesehatan, masalah fisik gitu, membahayakan nyawa dan sebagainya juga ya. Jadi kalau misalnya dibilang ini sesuatu yang enak atau kita pengen ini lama ya, tentunya kalau kami juga this is not good thing ya. Kita pengen semuanya cepat selesai. Nah, dampaknya sih buat kita sebenarnya ujung-ujungnya itu kalau saya lihatnya tuh ada beberapa main drivers ya. Iya. Jadi ibaratnya bisnis itu bergerak karena ada perubahan behavior. Iya. Dan perubahan behaviornya ini kita lihat ada, kalau saya biasa bilang ada 3 ya, yang mendorong. Iya. Yang pertama karena krisis ini adalah krisis kesehatan. Orang itu jadi sangat peduli terhadap kesehatan. Jadi very health conscious ya. Jadi sekarang ini orang jadi misalnya pertama rajin cuci tangan, dan sekarang cuci tangan udah tahu nggak boleh cuman ya udah ya. Sekarang udah tahu harus begini pakai sabun segala macam gitu. Terus ini juga yang I was quite happy about, orang kalau sakit sekarang sehat juga pakai masker. Orang Indonesia kan dulu kalau ya dia batuk bersin di sembarang tempat juga orang nggak apa-apa kan. Iya. Sekarang like everyone wearing mask. Padahal mungkin kalau di negara-negara lain itu udah jadi jamak mencoba menjaga orang lain gitu ya, dengan pakai alat pelindung diri misalnya. Saya ingat dulu waktu kecil baca Doraemon,
kalau lagi flu pasti pakai itu Masker. pakai masker kan. Jadi itu juga ini. Jadi sadar kesehatan di Indonesia. Nah, yang kedua di seluruh dunia. Yang kedua yang kita lihat juga karena ini penyakit yang menular, epidemi, orang jadi pengen di rumah. Ya. Jadi mereka melakukan aktivitas itu istilahnya saya home centric gitu. Jadi ya rumah itu dan di sekitar rumah. Dia di sekitar rumah. Jadi rumah itu yang tadinya mungkin kalau apalagi kita di Jakarta hanya untuk tempat tidur paling ya. Iya. Numpang tidur habis itu kerja. Sekarang bukan hanya jadi tempat tidur tapi ya tentunya menjadi tempat untuk menghibur diri juga ya. Jadi dulu Tempat mungkin untuk entertainment, tempat untuk kerja. tempat kerja, tempat entertaining, tempat istirahat ya, dan ini dan dampak-dampaknya itu semuanya. Ya, dan ini bukan hanya kita lihat juga di rumah tapi juga keluar rumah juga sedikit ya. Jadi orang mau belanja mungkin tadinya pergi ke pasar gitu atau ke mall. Sekarang dia mungkin belanjanya dekat-dekat aja di warung atau belanja online. Yang ketiga kita lihat juga karena tadi bisnis berdampak ya. Unfortunately ya terjadi shift tadi membuat terjadi ada beberapa bisnis yang terdampak gitu, sehingga kita lihat secara makro ada resesi ya. Ekonomi kita mengalami kontraksi selama beberapa kuartal terakhir. Secara makro, secara mikro kita lihat juga ya banyak teman-teman yang unfortunately mungkin pendapatannya berkurang atau malah hilang di tempat kerjanya yang lama dan sebagainya gitu. Sehingga orang-orang ini juga melihat kita lihat fokusnya itu berbelanjanya ke lebih ke wiser spending gitu ya. Jadi mungkin dia mulai mempertanyakan ini penting nggak sih gitu. Kalau kita lihat di marketplace average order value-nya jadinya banyak yang turun. Nah gitu. Jadi mungkin tadinya mau beli barang branded, sekarang dia bilang ya nggak usah gitu, yang penting memenuhi kebutuhan dia. Jadi tiga hal ini yang menarik yang kita lihat ya, tadi health conscious, home centricity, dan juga wiser spending. Dan tadi kalau Bapak lihat pengejawantahannya jadinya mungkin bisnis-bisnis yang berkaitan dengan itu jadinya mendapatkan manfaat ya. Lebih dicari orang saat ini gitu, karena bisnis-bisnis yang kalau kita bilang digital, kalau dibilang semuanya maju, enggak juga, karena ada juga yang teman-teman kita yang di bisnis digital tapi yang berkaitan dengan you have to go travel misalnya, atau harus beraktivitas secara fisik, itu enggak mungkin mengalami kontraksi juga gitu. Tapi kalau yang mendukung tadi ya kesehatan atau home centricity tadi, atau juga yang menawarkan wiser spending dan sebagainya, itu juga itu yang mendapatkan manfaat karena behavior manusia itu shift ke situ gitu. Ya, kalau buat Bukalapak sendiri itu impact-nya seperti apa, positif atau negatif? Well, mungkin kita bisa bilang kita sangat bersyukur ya kalau kita bilang kita dampak positif dan negatifnya itu ada di kita ya. Tentunya tapi mungkin secara overall kita bersyukur bahwa ini apa yang kita kerjakan ini ternyata bisa beneran bermanfaat kan ya, dari buat masyarakat, ternyata ini beneran dipakai orang. Mungkin kalau kita pikir-pikir sebelum pandemi Kak, berapa persen sih belanja online? Ya mungkin orang ngelihat kayak e-commerce itu sebagai sesuatu yang additional itu buat anak-anak muda gitu, atau iseng-iseng kalau dapat diskon gitu kan. Padahal sebenarnya kan filosofi e-commerce itu kita ingin memberikan banyak pilihan, membuat masyarakat itu bisa dapat opsi lebih banyak ya, bukan hanya buat berburu diskon kan sebenarnya, tapi betul. Diskon hanya gimmick aja. Ya itu buat marketing kan, itu buat marketing supaya orang pakai gitu ya, supaya orang nyaman. Tapi filosofi e-commerce terutama marketplace, kita ngelihatnya bagaimana caranya orang bisa jual beli barang dan jasa secara baik gitu ya, secara adil kita istilahnya. Jadi orang yang datang semuanya bisa diakses sama penjual-penjual yang sama. Orang yang penjual juga bisa diakses sama pembeli yang sama. Nggak peduli misalnya dia tinggal di luar kota, bisa dapat barang yang sama dengan orang yang tinggal di Jakarta. Kalau di online kan bisa ngelihat sama kan. Betul. Trafficnya juga semuanya dinikmati orang yang sama. Nggak peduli ini perusahaan kecil atau perusahaan besar, UKM atau corporate.
orang yang masuk ke Bukalapak itu menjadi potensial buyer mereka juga. Iya. Nah itu sih yang apa ya, kalau dari sisi kita pertama sih mungkin yang paling positif buat kita itu validasi bahwa ternyata yang kita buat ini nih sekarang ini yang kita bikin ini dipakai orang loh. Iya. Ternyata ini menjadi alternatif. Kalau coba kebayangin kalau nggak ada e-commerce, orang mau belanja sekarang susah kan? Ya, sementara belanja kan orang harus keluar rumah, harus berkumpul, berkerumun dan sebagainya. Itu sekarang terselesaikan oleh digital. Ternyata bisa gitu kan. Jadi ini menjadi apa buat kita suatu kepuasan ya. Kalau dilihat dari sisi operation, ini ada mix karena belanjanya pun juga berbeda. Misalnya kan tadi kalau kita lihat kalau kita kan sebagai platform ya. Jadi di belakang kita itu ada banyak pengusaha-pengusaha gitu. Ada yang jualan A, B, C, D gitu ya. Jadi kalau dibilang ada nggak yang turun? Ada. Ya mungkin ada beberapa barang yang tadinya bisa ditunda. Orang sekarang menunda nih. Karena dia wiser spending kan. Big durable goods mungkin ditunda. Tapi ada yang naik nggak? Ya mungkin ada juga yang jual barang-barang kesehatan. Barang-barang yang bisa bikin terhibur di rumah atau alat-alat kerja di rumah, nah itu juga bisa naik. Terus yang kita juga senang dan ya pengen ini juga sih ya, kampanyekan juga nih barang-barang yang mungkin butuh logistik panjang gitu ya, termasuk barang impor kan mungkin agak sulit nih jadinya. Tapi ya jadi bagusnya ya barang-barang produk lokal Indonesia bisa ikut terekspos gitu. Nah itu jadi ada beberapa manfaatnya. Secara umum sih memang ya transaksi itu menjadi naik. Tapi kalau kita compare dengan tahun-tahun sebelumnya sebenarnya kita juga lihat growth yang sama sih. Growth-nya sama dibandingkan dengan periode tahun-tahun sebelumnya ya. Iya. Jadi karena memang e-commerce ini kan dari small base ya. Iya. Jadi tumbuh. Tapi dibandingkan dengan 2019 ke 2020 itu berapa persen growth dari sisi transaksi? Kalau jumlah transaksinya mungkin lebih tinggi kali ya. Tapi kalau kita lihat value-nya, ya ini ada ada research-nya dari Google Temasek. Gross merchandise value atau total transaksinya itu naik sekitar 50%. 50%? Iya, dari 21 billion dollars menjadi 32. Jadi kan ini lumayan pesat ya. Tapi ya memang dari tahun ke tahun memang naiknya kayak gitu sih. Naik. Iya. Jadi kalau dari sisi jumlah merchant atau UKM yang pelapak yang ada di Bukalapak itu ada peningkatan apa enggak? Iya, ini peningkatannya cukup luar biasa ya menurut saya gitu. Jadi kalau di Bukalapak kita ada dua jenis bisnis sebenarnya. Jadi ini Bukalapak itu kan orang taunya aplikasi Bukalapak online marketplace. Tapi sebenarnya di Bukalapak itu yang kita tawarkan itu adalah platform untuk jual beli barang dan jasa bisa lewat online marketplace. Tapi kita juga ada aplikasi untuk digitalisasi warung. Jadi warung ini jadi penjual fisik nih sebenarnya. Jadi warung ini bisa kita ibaratnya kalau dia install aplikasi Mitra Bukalapak, ya dia jadi bisa order barang dari kita order barang-barang kulakan gitu ya. Dia bisa order, kita ada logistik di bawahnya. Terus dia juga bisa jadi agen pembayaran. Karena kan di Bukalapak itu kita bisa melakukan beberapa pelayanan digital products kan ya, bayar listrik, beli pulsa, dan berbagai macam lah. Nah, capability itu kita pindahkan ke warung-warung lewat itu. Jadi mereka bisa jadi agen pembayaran juga. Sekarang jumlah warungnya sudah berapa banyak? Ini kita lihatnya luar biasa sih. Kemarin naiknya itu di warung itu sempat naik hampir 2 kali lipat kali ya tahun 2020. Jadi saya masuk itu kalau nggak salah warung kita baru 4 juta. Di akhir tahun kemarin jadi 7 yang usernya Mitra Bukalapak ini. Karena ini kan khusus untuk warung ya. Ya jadi kalau kita lihat UMKM yang terkoneksi dalam ekosistem kita, kalau nggak salah ingat ya, itu sekitar 9 juta pada saat saya masuk kan awal 2020 ya.
pada saat kemarin jadi sekitar 13,5 juta. 13,5 juta. Jadi ini the merchant side users ya. Kalau yang mitra Bukalapak tadi, yang warung itu? Ya, jadi sekarang yang online pelapak itu Ya. online merchant dia. Ya. Ya, ini sekitar 6,5, 6,5. pelapaknya 7. Oh, Warungnya 7. warungnya tuh. Jadi sekarang kita lebih banyak yang jadi registered user untuk mitra Bukalapak itu udah lebih banyak daripada penjual Benefitnya online. buat warung yang ikut join dengan Bukalapak itu apa saja? Ya, jadi mungkin kita coba pikirin dulu ya sebenarnya kalau sebelumnya warung tuh kayak gimana sih gitu ya. Jadi warung itu ya biasanya mereka owner operator ya. Ya. Dia tinggal di rumah, dia buka di situ. Terus ya dia misalnya mau belanja, dia pertama kalau warungnya nggak gede ya dia harus pergi ke pasar Ya. atau kemana lah ke wholesalers untuk beli barang dan dia jual ke situ. Kalau dia beruntung mungkin akan dapat coverage dari distributor itu satu, dan Jadi itu bisa menyelesaikan problem logistiknya. bisa membantu karena kan ibaratnya pertama itu ya. Jadi dengan aplikasi ini teman-teman pemilik warung itu bisa order. Dia bisa order barang. Jadi kasarnya kalau misalnya dia kehabisan, dia tuh nggak harus tutup toko nih. Ya. Harus pergi kan. Nggak harus pergi kulaan dulu, dia cukup ke Bukalapak. Di situ nanti dikoneksi dengan distributornya, dengan produsennya. Betul. Nanti tinggal dikirim, pengirimannya nanti pakai. Nanti kita kerjasama dengan distributor lokal. Iya. Dia akan ngatur itu. Jadi udah bisa lebih efisien kan, karena tadinya kan kayak Iya. rutin gitu kan. Efisien waktu juga efisien biaya di situ. Itu harapannya. Nah, kemudian yang kedua, tadinya kalau kebayang warung kan mungkin dia jualan barang fisik. Ya. Nah, beda nih sama teman-teman mungkin yang di modern retail mart ya. Ya, Itu kan ya. pasti bisa ngapa-ngapain banyak di situ ya. Iya. Which is good gitu. Tapi dengan aplikasi Mitra Bukalapak kita juga memberikan kemampuan itu kepada warung. Jadi sekarang misalnya mau beli pulsa, mau bayar listrik, bayar BPJS, bayar apa, itu juga udah bisa di warung Mitra Bukalapak. Jadi memberikan banyak pilihan ya. Modalnya gimana? Apakah Bukalapak juga sampai ke permodalan misalnya untuk belanja dulu, mereka bisa kredit dulu atau ngutang dulu? Ya, jadi begini, yang pertama saat ini modalnya adalah mereka memang taruh deposit. Oke. Ya, taruh deposit di Bukalapak, nanti habis itu mereka bisa jualannya. Jadi benefitnya tadi jualannya jadi nambah nih. Tadinya Ya. barang fisik, sekarang bisa menawarkan layanan kan. Dapat untung lagi di situ, dapat Ya, margin. jadi barang yang dijual barang fisik dan services. Bagian digital ya, pelayanan services. Nah, tapi kita tahu pasti butuh modal kan. Ya. Butuh modal. Jadi saat ini di Bukalapak juga kita punya kerjasama, dan ini buat merchant sama buat pelapak maupun buat mitra atau warung tadi. Kita itu kerjasama sama beberapa capital providers istilah kita ya, yaitu ada P2P lenders, ada bank. Jadi kita bisa bantu mereka nih nyari, misalnya dia mulai ini, dia bisa ibaratnya, karena Bukalapak kan itu bukan bank ya. Iya. Tapi kita tahu yang mana yang bertransaksi secara konsisten Dan sehat. nilainya Ya. berapa segala macam. Nah, kita bisa kerjasama nih buat dengan penyedia dana, Ya. sehingga mereka jadi punya akses untuk modal. Menarik sekali. Menarik sekali. Dan itu warungnya juga seneng ya dengan Ya, karena difasilitasi ke namanya dikasih ada akses ke modal kan, dia bisa tentunya lebih bisa punya jualan banyak kan. Iya. Dan ya ini permodalannya juga kita sesuaikan lah dengan kebutuhan mereka. Bang Eka, jumlah UMKM di Indonesia itu kan kalau data terakhir mungkin sudah 70 jutaan di Indonesia. Nah, ini kan masih opportunity-nya masih besar untuk mengembangkan. Gimana Bukalapak menuju ke sana untuk mengembangkan UMKM itu? Kan pemerintah selalu bilang go digital.
tahun ini akan mentargetkan misalnya 10 juta UMKM harus menggunakan commerce untuk berjualan dan sebagainya. Oh, itu adalah topik yang sangat dekat dengan hati kita semuanya. Jadi awalnya yang digitalisasi itu kan dorongannya pertama tuh dimulai dengan gerakan nasional bangga buatan Indonesia. Nah itu pada saat meeting awal, pada saat di saat itu ya kita sangat terlibat lah. Saya pribadi juga ikut untuk ibarat bantu-bantu merumuskan gerakannya dan termasuk diberikan target juga. Pertama dibilang 2 juta digitalisasi gitu, terus kita dapat dalam waktu beberapa minggu, habis itu tambah lagi gitu. Nah, tapi faktanya memang begini, faktanya di Indonesia itu orang banyak pakai internet. Jadi katanya 197 juta internet users di Indonesia, ini 3/4 kan. Tapi begitu kita bilang berusaha menggunakan teknologi, itu sesuatu, is a different ball game. Karena dibutuhkan bukan hanya ya pertama infrastruktur ya internetnya anggaplah udah bisa dipakai, tapi untuk bisa bertransaksi itu tentunya butuh trust. Butuh trust. Yang kedua ya butuh equipment yang sesuai gitu ya. Betul. Dan ketiga juga butuh digital currency. Karena bertransaksi secara digital ya butuh juga digital currency. Jadi ini masalah yang waktu itu kita coba resolve dengan mitra Bukalapak tadi dengan mendigitalisasi warung. Karena total manusia di Indonesia 270 juta, berapa banyak yang mungkin nggak punya salah satu punya isu trust atau punya isu digital currency. Nah, dengan adanya warung, kita berharap kalau kita udah bisa convert mereka sebagai, biasanya kan tukang warung itu paling nggak sangat dikenal lah ya sama ini ya, key opinion leader lah di masyarakatnya, atau menjadi jembatan gitu ya. Mereka udah businessman, mereka savvy. Jadi kalau kita convert satu, sekelilingnya akan mendapatkan manfaatnya. Belum tentu pun dia, walaupun dia tetap nggak percaya sama digital atau nggak punya digital currency, dia bisa bertransaksi sama orang yang dia percaya, tetangga dia, tukang warung ini gitu ya. Dan dia bisa bertransaksi dengan uang cash misalnya. Jadi untuk menuju ke situ, apa yang dilakukan Bukalapak? Kan ini kan harus mengedukasi dan sebagainya, itu kan bukan pekerjaan sepele. Karena ini soal uang, itu soal trust tadi. Betul. Dan itu kebiasaan juga behavior mereka, kalau masih cash itu untuk pindah ke digital, orang masih mikirnya nanti susah, nanti hilang duitnya gimana dan sebagainya. Itulah sebenarnya yang kita lakukan tadi ya, dari bikin gerakan nasional itu sebagai salah satu kita dukung, tapi sebenarnya filosofinya adalah bikin infrastruktur. Sebenarnya Bukalapak itu apa? Kita itu bikin infrastruktur sebenarnya agar orang bisa gampang terdigitalisasi lah. Jadi kalau kita lihat app kita ya makin lama kita udah kembangkan. App-nya Bukalapak, app-nya mitra Bukalapak itu udah cukup inilah, ibaratnya kita selalu pengen lebih mudah lagi dipakai, dan lebih aman lagi dipakai dan sebagainya, supaya trust tadi. Ini edukasi banyak sekali kita lakukan. Jadi setiap minggu gitu kita ada 2 seminar, dan alhamdulillah nih karena sekarang orang lebih nyaman lah ya untuk ikut webinar ya. Ya untuk ini setiap hari Rabu apa Jumat gitu. Pokoknya 2 kali seminggu terus melakukan ini. Kita siapa yang mau belajar untuk belajar untuk buka toko digital ya gitu. Itu pesertanya bisa berapa Pak? Setiap minggu 2 kali? Bisa ratusan orang. Nah ini 1 minggu itu 2 itu part A part B lah. Jadi karena kan nggak gampang, banyak yang harus dijelasin. Terus kita juga ujungnya sih gini, ya sama lah kalau kita ke sekolah tuh kan itu teori gitu ya. Kuncinya juga orang harus bisa ngerasain manfaatnya. Jadi kayak di warung awal-awalnya misalnya kita on board, mereka pakai ya pada saat mereka order barangnya nyampe, harganya baik. Terus misalnya ada benefit yang mereka lakukan, warungnya jadi tambah rame. Nah itu kan nggak ada lagi jualan yang lebih cocok daripada itu kan. Dia akan menyesuaikan diri ya, merubah habit. Terus
ini juga lihat ke sebelahnya. Kalau lihat kok misalnya warung sono rame, warungku kok enggak, kenapa? Atau kok jualanku bisa layanan yang saya tawarkan nggak sebanyak itu gitu. Oh ternyata gampang kok. Jadi word of mouth, referrals, hal-hal gitu juga kita coba inilah. Dan yang ini juga salah satunya juga yang kita ngobrol-ngobrol ini kan sebagai bagian dari menjelaskan aja bahwa sekarang mendigitalisasi diri itu nggak terlalu sulit lah. Bang RK, kalau kita lihat pemerintah punya kementerian namanya UMKM, Koperasi dan UMKM. Itu berarti perhatian di bidang ekonomi di level mikro menengah ini kan luar biasa. Harusnya ini menjadi concern yang luar biasa, karena memang secara data jumlah UMKM kita sangat besar, dan itu pada saat terjadi krisis 98 itu dia bisa menjadi benteng. Ya. Jadi ketika yang lain perusahaan-perusahaan besar itu pada layoff karyawan, kemudian pada tutup, UMKM ini masih tetap bisa survive. Pernah nggak dihitung yang sudah dilakukan oleh Bukalapak ini, berapa bisa menggerakkan ekonomi dari sektor UMKM? Ya, sebenarnya sih kalau secara spesifik kita kayak nggak pernah ngitung per se gitu, nanti riak. Tapi nggak juga sih, cuma masanya itu agak sulit karena kita memang by definition hampir semua pengguna kita tuh UMKM. Jadi kalau misalnya berapa persen yang UMKM? Saya bisa bilang mungkin 99,99 karena bisa yang big businesses kan cuma berapa sih gitu ya, dibanding jutaan pelapak sama mitra kita gitu ya. Kita ada sih, of course, B2B kita ya, yang saya jualan the big brands FMCG itu ada direct, tapi itu hanya kita ngomong ratusan ribuan versus jutaan jumlahnya, tapi dari transaksinya tetap paling banyak juga pasti dari situ, dari UMKM. Karena even ya kita ada ini ya, ibaratnya gini, kalau kita cerita transaksi kan bisa multiple. Contohnya nih, jual pulsa. Itu kan pulsanya ya pasti dari perusahaan telco dong gitu. Iya. Tapi itu dijual sama warung. Iya. Ya itu juga dapat warungnya dapat benefit gitu ya. Ya, jadi ini agak susah juga ya. Ini sempat kita mendiskusikan nih mengenai UMKM. Karena kadang-kadang kalau di pemerintah kan kita selalu memikir UMKM itu ada kepikir mindset gitu ya. Produsen, jadi pengrajin apa gitu. Padahal sebenarnya UMKM itu bisa luas. Pedagang kan juga UMKM. Betul. Jadi sempat kita cerita, yang ini nanti yang benefit pabrik. Saya bilang oke, kalau kita cerita tukang martabak UMKM kan. Semua setuju UMKM. Tapi tukang martabak itu pakai terigu dari pabrik terigu, pakai mentega dari pabrik mentega, minyak, meses, ini kan semua barang-barang factory. Tapi dengan dia bakar gitu, dia pakai skill, dia bisa warung sama. Hampir semua dagangan warungnya itu dagangan pabrikan. Iya, betul. Nah, jadi intinya sih banyak sekali sih yang bisa kita coba kalau di Bukalapak. Intinya kita pengen orang-orang ya yang itu lebih gampang jadi UMKM, dan UMKM ini bisa lebih bisa bersaing lah gitu, bisa cepet gitu. Karena tadinya kan mau bikin warung, bingung nanti belanjanya di mana, bisa nggak layanannya lengkap, bisa dapat modal apa enggak, ya those are the kind of questions gitu. Ada nggak dari Bukalapak untuk ngajarin mereka bagaimana trik berpromosi agar ketika sudah mereka buka di Bukalapak itu warungnya dia yang nomor satu? Ya, ada jawaban singkatnya ada, dan ini kita coba dua hal. Yang pertama secara teoretis gitu ya. Of course kita punya data, kita punya knowledge, kita coba dengan tadi kelas-kelas yang kita tawarkan kepada mitra-mitra kita gitu ya. Cuman harus diingat juga Mas Don,
kami ini pegawai. Iya kan? Masa ini kan kalau paling cocok yang ngajarin kan juga yang praktisinya kan. Iya. Nah, jadi di Bukalapak itu ada kita sebut namanya komunitas. Jadi kita mulai dengan komunitas pelapak, itu ada kita bentuk di 142 kota or something gitu ya. Ada ribuan orang ya. Jadi komunitas-komunitas ini jadi kayak klub silaturahim, kayak klub arisan gitu kan. Iya. Kayak misalnya di digital mereka bisa agar tertangkap oleh Google Search Engine, mereka harus bikin keyword yang bagus gitu-gitu ya. diajarin. SEO itu ada juga materi-materinya gitu. Dan ilmunya itu kan makin lama makin ini juga ya, makin banyak. Jadi karena kan SEO di Google ya, terus juga tentunya bagaimana caranya taruh di algoritmanya Bukalapak juga. Ya, betul. Itu kan penting juga dipelajari. Nah, komunitas tadi itu swadaya, dan ini praktisi-praktisinya pelapak-pelapak senior gitu yang pengen berbagi, itu jadi ngomong juga tuh kadang-kadang jadi ngajar di komunitasnya. Nah, itu karena tadi yang paling jago ngajarin ya tentunya yang udah sukses melakukan itu kan. Ya, betul. Jadi seeing believing gitu ya. Ya, karena mereka udah sukses. Bang, kalau di commerce di Indonesia ini kan banyak, dan mereka melihat ini ada big opportunity karena memang dari sisi bisnisnya memang sangat kuat. Nah, sekarang positioning Bukalapak sendiri di dalam peta commerce atau marketplace di Indonesia itu di mana sih sebetulnya? Saya juga nggak tahu kalau ada petanya apa enggak. Karena sangat bergantung dengan di mana kita ngelihat. Jadi tadi kalau kita cerita commerce itu kan sangat luas banget ininya. Ada online marketplace. Online marketplace ada yang generalis, ada yang spesialis. Ya mungkin kalau kita bilang yang generalis dan gede itu ya ada beberapa lah ya. Jadi Bukalapak, Tokopedia, Shopee, Lazada. Jadi ya, kita biasanya ada yang lokal, ada yang regional atau internasional gitu ya. Kalau nah, dan itu sama juga ininya ya dengan pasar gitu ya, atau mall, itu ada-ada aja yang ini, ada-ada aja yang suka gitu. Tiap-tiap orang akan belanja di tempat yang mereka suka gitu. Jadi kalau misalnya sih kadang-kadang kita dibilang oh ini transaksinya di tempat lain lebih banyak gitu, atau web hitsnya lebih banyak. Buat kita sih sebenarnya nggak masalah, karena ya yang penting buat kita transaksi kita juga terlalu tumbuh. Di kita. Kalau sekarang pertanyaannya dari sisi pertumbuhan atau growth, itu yang paling petanya gimana? Growth-nya dari mana dulu nih? Iya kan? Oke. Jadi saya karena yang ada dikasih tahu, saya kan nggak tahu angkanya teman-teman. Iya. Ya, jadi dan itu juga tergantung waktu. Misalnya hari ini saya bikin promo nih. Misalnya kemarin saya bisa bilang, oh bulan ini saya nomor 1 Mas Don, karena saya baru bakar banyak nih. Iya. Misalnya kan, jadi hal-hal kayak gitu sih buat kita sesuatu yang ya buat inilah marketing fine gitu. Karena kalau kami selalu melihatnya begini, pertanyaan fundamental buat Bukalapak, dan saya juga selalu bilang ke teman-teman adalah, are we kita masih konsisten nggak sih solve the problem yang kita mau solve, yaitu sustainability sama mission. Jadi missionnya Bukalapak itu adalah bikin kita bilang a fair economy for all. Jadi kita pengen ada sistem jual beli barang dan jasa yang adil buat semua orang. Ya, jadi orang yang punya modal sama nggak punya modal bisa dapat akses yang sama terhadap pasar. Orang yang tinggal di luar kota sama di tengah kota itu bisa dapat barang yang sama gitu kan. Orang yang punya digital currency sama nggak punya digital currency bisa belanja apa enggak, terkoneksi apa enggak. Terus yang terakhir yang tadi sustainability itu karena kita pengennya ke depan itu ini sebagai bisnis juga sustain gitu ya. Kalau istilah dulu kan bakar duit gitu kan. Ini bisnis bakar duit. Kita tahu nggak mungkin nih. Ini problem yang sangat besar, sangat panjang.
harus diselesaikan, dan kita harus pikir gimana caranya kita bisa melakukan ini tanpa. Bukalapak hadir tahun 2010. Berarti sekarang sudah 11 tahun. Ya. Dalam kurun waktu 11 tahun itu sebetulnya kapan sih berhenti customer acquisition? Masuk Nggak pernah berhenti, every day gitu. Terus melakukan. Ya, karena dan dia tadi customer itu kan apa ya, sesuatu yang dinamis gitu ya. Ya kadang-kadang hari ini dia pergi gitu. Ya, kadang-kadang dia balik lagi dan sebagainya. Tapi yang kita fokuskan sebenarnya adalah mencoba mengakuisisi ya customer satu, yang kedua sebenarnya customer itu bisa dua hal ya, bisa yang beli atau merchant. Ya, ada dua side. Ya, itu beauty-nya kita kan, kita two-sided marketplace. Ya, ya karena kita berada di satu marketplace, satu platform. Ini ada demand-nya, ini ada sama customer. Jadi mereka sama-sama customer. Jadi kita kan selalu continue untuk acquiring, karena bisa jadi pelapak itu hari ini mungkin bisa jadi dia mau buka warung gitu. Atau hari ini buka warung mau jadi pembeli ya, dan those are the kind of things ya. Jadi kita nah selama buat kita sih fokus kita adalah untuk menjaga tadi misi tadi, tapi kita punya pertumbuhan yang sehat, kemudian habis itu kita juga punya profitability numbers kita juga makin lama selalu makin membaik ya. Itu buat kita sih nggak masalah ya, karena kan kadang-kadang ini juga kalau kita selalu bilang sawang sinawang dia bilang ya. Jawa banget. Saya lama di Jawa Pak, saya SMA di Jawa gitu. Oh iya. Jadi kalau orang bilang sawang sinawang, itu yang kita coba ingat dulu bahwa kita ini hadir itu buat apa sih sebenarnya? Apakah kita pengen hari ini tumbuh paling gede, tapi mungkin ada pengorbanan yang harus kita lakukan dan nggak sesuai dengan misi kita, mungkin nggak usah. Tapi selama kita sehat. Kalau saya pelajari dalam membangun portofolio bisnis itu kan yang pertama kita lihat size-nya dulu, yang kedua sustainability-nya atau growth-nya, yang ketiga itu spread-nya, hasilnya. Nah, kalau dilihat e-commerce atau commerce atau marketplace itu kan masih belur dari sisi profit and loss. Ditargetkan sampai kapan sebetulnya? Ya, kayaknya sih kalau kita cerita sama teman-teman ya, semua juga kita lihat trennya mungkin dalam 2-3 tahun ke depan ini akan mencapai suatu titik lah ya, kita juga ini. Jadi karena memang untuk melakukan ini, membuat suatu platform itu kan memang nggak murah. Kemudian mengedukasi juga nggak bisa murah. Cepat sebetulnya ya. Ya, ini dibuat cepat karena mungkin kalau dulu kan ilmu marketing kan bikin iklan, bikin ini. Sekarang kan nggak, ini kasih duit terus masuk biar cepet gitu kan. Ya itu salah satu caranya gitu ya. Cuma kan sekarang kayak jualan barang 100, harganya 100 dijual 90 gitu ya. Itu kan works untuk mengedukasi, tapi kan sampai kapan ya gitu. Jadi mulai ke depan mungkin kita juga harus cari jalan, dan paling benar menurut kita gitu ya adalah ada nggak sih masalah yang kita solve ya gitu. Jadi ini makanya kita juga kemarin branch out dari bukan hanya bikin online marketplace tapi ke warung tadi, karena kalau kita juga ngelihat ya di online marketplace ini kalau misalnya tadi ya gamenya jangan sampai berubah, kita ibaratnya nyogok orang untuk pakai punya kita gitu. Iya. Dan hari ini kita yang burn gitu ya, besok orang lain yang pindah. Jadi ibaratnya orang yang telah teredukasi sebenarnya dia bolak-balik aja, muter-muter aja terus nyari diskon. Dan orang kita cenderung suka pindah ke lain hati kan Mas? Some people. makanya jadi dan itu normal, maksudnya manusiawi gitu ya. Kalau ada yang murah kenapa enggak gitu ya misalnya. Nah, tapi pertanyaan kita sebenarnya adalah ada nggak sih sebenarnya masalah yang benar terjadi yang bisa kita lakukan untuk solve, dan mungkin itu orangnya nggak harus disogok gitu ya misalnya, atau nggak harus diberikan suatu ini, tapi kita berikan dia solusi gitu.
Nah makanya tahun 2017 ini kita pindah ke mitra Bukalapak. Kita branch out, instead of kayak focusing untuk cari istilahnya vanity metrics gitu ya, growth yang mungkin kualitasnya nggak terlalu tinggi gitu ya. Kita pengen growth-nya itu datang, mungkin nggak terlalu tinggi growth-nya, mungkin nggak terlalu cepat, tapi harapannya lebih sustain. Kita dibikin digitalisasi warung gitu. Untuk sign up warung-warung gitu Itu menarik gitu. nggak gampang. Itu Karena harus datang, bertawa awalnya harus didatengin satu-satu, dijelasin pakai gitu segala macam. dan dia nanti harus berantem juga ya dengan existing minimarket, gampangannya begitu. Ya kita mungkin nggak suka kata-kata berantem, tapi kita pengennya bilang mereka jadi bisa pede gitu ya, bisa bersaing gitu. Karena kasihan juga kan, kayak sebelumnya mereka nggak punya fighting chance. Kalau misalnya ada minimarket yang muncul tek gitu kan, udah Pasrah aja pokoknya mereka. Karena mereka apa nggak adanya aja. Ya betul Pak, karena mereka nggak punya mengagregasi demand-nya, nggak punya capacity untuk misalnya sign up sama perusahaan telco atau perusahaan listrik atau BPJS. Nggak ada akses ke sana. Nggak ada akses. Kami punya. Nah akses itu yang kita berikan, sehingga mereka juga sekarang di sini juga bisa loh gitu. Jadi ya apa ya, ini sangat menarik karena yang menariknya juga bukan hanya kita pikir buat bantu warung saja, tapi benefit yang kita lihat juga banyak orang sebenarnya pengennya belanja di warung sebenarnya. Ya karena dia nyaman gitu, trust dan digital currency tadi. Dia pengen juga. Jadi hari ini juga bahkan pada saat kita mengedukasi warung terdigitalisasi, mereka juga jadi sadar, daripada saya punya stok inventory misalnya ada 100 biji gitu barang yang dijual 50 biji, Bukalapak itu punya jutaan barang, dia juga mulai jualan barang Bukalapak. Jadi dia jadi reseller gitu sama orang barang Bukalapak, terus tetangganya yang beli. Jadi dia mau nitip pesan, dia naikin harganya sendiri gitu. Jadi ada bisnis ikutannya di situ ya. Ya, itu juga apa yang kita seneng banget lah. Jadi buat kita itu yang paling penting. Bang RK, di dalam bisnis itu kan selalu orang melihat proyeksi ke depan akan seperti apa. Ketika proyeksinya bagus, dikelola oleh orang yang tepat, orang yang mampu, maka nilai perusahaannya menjadi naik luar biasa. Nah di Bukalapak sendiri, proyeksi di 2021 ini akan seperti apa? Growth-nya seperti apa? Revenue-nya gimana? Ya, saya secara umum aja ya, kita lihat sih konsisten, mungkin kita akan coba konsisten dengan market growth ya. Jadi market kalau kemarin mungkin tumbuh 50%, mungkin tahun ini bisa sekitar 40-50% juga gitu kan. So kita harapkan kita akan bisa align dengan angka itu. Ya dari situ tadi kita bukan hanya ngelihat transaksinya, tapi kita bisa dapat revenue dari situ. Terus sambil jalan revenue kita mungkin tumbuh dengan pesat, dan cost kita mungkin tumbuh juga, tapi harapannya nggak tumbuh sepesat dengan costnya gitu. Sehingga marginnya menjadi bagus ya. Marginnya makin lama makin membaik. Jadi ini juga ya teman-teman kita sama-sama lihat yang mana yang kita lakukan yang tepat sasaran gitu ya. Kita udah belajar cukup banyak sih dari. Kalau strategi secara korporasi kan mungkin akan mengakuisisi startup yang inline dengan model bisnisnya Bukalapak, atau akan merger dengan perusahaan lain? Ya, kalau saya sih sebenarnya ngelihat, saya sebelum di Bukalapak kira-kira ya mungkin 5 tahun yang lalu tuh saya sebenarnya kerjaan saya ngurusin merger and acquisition. Saya bekas ini pernah kerja di private equity. Jadi kerja saya dulu ya lihat perusahaan, beli, terus digedein gitu ya. Itu suatu opsi buat kita. Cuman mungkin strategi awal adalah berdikari dulu ya. Kita bagaimana caranya, itu strategi dasar dulu ya. Ibarat kan saya bilang kalau merger itu kayak cari jodoh gitu kan. Iya. Pertama kalau mau kaya, strateginya kan adalah kerja keras dan hemat gitu ya misalnya. Iya. Bukan tapi ada juga yang mungkin jangan strateginya cari istri kaya gitu. Which is itu viable strategi juga. Cuma kan pertama kita harus mikirin dulu buat kita sendiri. Ya jadi buat kita sih fokusnya adalah
itu internalnya kita coba, dan kalau misalnya ada ternyata opportunity yang cocok gitu ya, dan bisa menambah value buat di kedua belah pihak, ya kita open aja. Apakah mitra lapak tadi yang warung-warung tadi itu sudah bisa dijadikan sebagai satu kekuatan yang fundamental untuk 2021 ke depan? Absolutely. Ini walaupun memang agak baru ya. Ya. Tapi ini sekarang udah jadi very key point. Dari nol menjadi mungkin sekarang sekitar mungkin 30 atau 40% dari itu luar biasa ya, dengan tempat karena itu ditemukan sendiri atau kemarin gimana ceritanya? Saya kebetulan belum join ya, tapi kalau saya dengar ya intinya sih mungkin ini balik lagi ke filosofi ya. Jadi awalnya itu karena ngelihat, jadi Bukalapak itu berdiri kan. Awalnya itu karena Mas Zaki katanya ngelihat-lihat warung bisnis-bisnis di sekitarnya kok kayak sama-sama aja dari dulu sampai sekarang gitu. Terus dia kan engineer, lulusan teknik informatika, ngerti internet, ngerti teknologi. Gimana sih caranya gitu? Akhirnya bikin marketplace. Jadi kan tadinya dulu orang belanja tuh pakai forum kan. Iya. Pakai forum ngomong, tapi kan masih ada isu trust di situ dan sebagainya. Ini bikin lah. Banyak penipuan lah gitu. Bukan Bukalapak. Nah, terus kemarin itu lihat loh. Kalau online ya, online marketplace ya udah gamenya udah mulai maju, udah banyak kayak ya menjadi marketing games juga sebagian, tapi fitur masih makin banyak. Kita udah berarti udah mulai inilah, udah mulai kelihatan ya bentuknya gitu ya. Tapi pas ngeliat warung tuh masih sama-sama aja dari dulu sampai sekarang gitu. Nah, padahal warung apa masalahnya? Nah, kenapa nggak kita bikinin aplikasi kita buat digitalisasi? Sebenarnya as simple as that ya. Kita fokus balik lagi. Kita hadir itu mau jadi apa sih gitu kan, dia bikin platform untuk orang bisa bantu UMKM. Adakah planning untuk go global, menjadi semacam market leader di bidangnya di regional ASEAN atau di Asia Pasifik atau di dunia? Jadi gini sih, kalau jawaban ininya ya, kita nggak ada rencana untuk enggak. Jadi dulu misinya Bukalapak itu adalah memberdayakan UMKM lewat teknologi di seluruh Indonesia. Ya. Jadi sekarang saya ganti fair economy for all. Jadi geografi udah saya hilangin dari misi Bukalapak. Okay. Jadi kita nggak mau ada limitasi itu kan. Betul. That being said, tadi Mas Dan udah bilang, PR kita di Indonesia itu masih banyak banget. Iya. Ya, jadi kita ibaratnya kan kita mulai dari tetangga kita, dari rumah kita dulu gitu. Kalau misalnya kita masih ya ibaratnya energi kita itu kita merasa masih lebih cocok untuk kita fokuskan di domestic issues, karena tadi ya e-commerce itu mungkin baru count kayak 5% dari total retail transaction. Online marketplace ya. Terus warung ya itu 65% dari total retail transaction, dan itu masih panjang cerita digitalisasinya. Nah, kami main di dua sisi ini kan. Main di sisi ini, kita being Indonesian company, kita mungkin lebih prudent untuk kita fokus. Cuman kalau misalnya dalam waktu suatu ketika kita mulai udah nemu lagi, bisa aja. Ya kami kebetulan sempat di interview dan oleh media internasional, dan itu banyak juga yang komen di situ, ini harusnya pergi di Latin Amerika nih atau di mana mah di gitu-gitu. Ya kan tidak boleh menjadi jago kandang. Sebenarnya kita pengen jago kandang dulu baru pergi. Ya ibaratnya. Karena tadi takutnya kalau kita buka multiple front gitu, khusus untuk kita ya, karena tadi ini very intensive operation juga ya. Kalau misalnya kita stretch our resources to thin, mungkin nanti jadinya nggak optimal. Tapi kan harapan kita sebenarnya apa yang kita lakukan ini bisa juga, dan jika dianggap bermanfaat oleh tempat lain, the world or something, ini ya we are quite open. Kalau dilihat dari misinya kan untuk mengangkat produk-produk UKM. Kan produk UKM itu nanti juga akan bisa dibeli oleh orang Malaysia, oleh orang Singapura, Thailand dan sebagainya, dan itu sebetulnya
hari ini udah bisa Luar biasa, sebenarnya. Jadi hari ini kita itu ada fitur namanya buka global. Nah di buka global ini ibaratnya orang bisa order dari luar, Ya. tapi akan dikirim ke luar negeri. Jadi again, tapi itu juga sebenarnya satu isu kalau menurut saya pribadi Pak ya. Isu kita itu ekspor of course nice ya. Ya. Tapi pertanyaan pertama adalah gimana caranya kita bisa self sufficient deh, berdikari. Bagaimana cara daripada kita mikir UMKM kita untuk ekspor, Ya. itu jauh lebih sulit daripada gimana cara harusnya ya, atau jalan yang lebih dekat sebenarnya gimana UMKM kita itu barangnya bisa dipakai sama orang Indonesia sendiri deh. Ya. Nah mungkin kalau kita lihat aja diri kita sendiri ya, berapa apa yang kita pakai, apa yang kita makan, Itu masih produk impor. Banyak Lebih yang- banyak produk impor. ya itu kan makanya mungkin sekalian dalam kesempatan ini ayo kita sama-sama nih gitu, Bangga buatan Indonesia. bangga buatan Indonesia. Luar biasa. Karena itu pilihan-pilihan juga. Kalau misalnya mau maju, kalau kita harus ingat Indonesia itu pasar yang gede banget. Iya. Orang tuh banyak yang tergiur gitu pengen masuk ke pasar Indonesia kan. Kalau misalnya kita bisa minta membuat demand untuk barang-barang Indonesia, ujung-ujungnya pasti kualitasnya akan naik, akan baik, dan ya pada saat itu impor lebih mudah gitu kan. Jadi ya ini Pak, saya sekarang udah belanja di Bukalapak yang sepatu saya udah celana gitu. Sama Pak. Dan yang saya sadari ya saya juga ini ya of course kita belanja tadinya sebelum ini di mall, Iya. barang import segala macam. Ternyata saya jadi nemu banyak sekali brand-brand lokal yang selain harganya murah sebenarnya kualitasnya saya nggak ada komplain gitu. It's actually quite nice gitu ya. Gitu. Sekalian lah kita promo ya. Bangga buat Indonesia. Betul. Nah, semalam saya sempat lihat-lihat di Twitter, di media sosialnya Bukalapak. Itu kontennya bagus-bagus. Bahasanya sangat anak muda dan cara melayani komplain itu menarik. Sangat cair dan anak muda sekali. Ini memang dikelola secara khusus dengan tim konsultan atau dikelola by sendiri in-house. Ya, kita ada tim yang dedicated CSM, Customer Service Management. Kita itu one of our biggest ini sih, salah satu grup yang paling unit yang paling besar sebenarnya. Nah, karena ya tadi kita tahu di Indonesia itu butuh edukasi gitu ya, dan juga biasanya ada komplain karena we handle banyak sekali transaksi, jutaan transaksi everyday, jadi pasti ada aja yang gagal atau apa. Berapa banyak timnya? Aduh, berapa ya? Ada 100 orang? Lebih. Mungkin 400 orang kan. Wah, lebih besar dari perusahaan media ya. Jadi ya tadi kita punya millions and millions of customers dan transaksinya juga. Jadi Dan membuat mereka bahasanya sama gitu, misalnya ya ada ya unik lah, bahasanya itu menyenangkan untuk anak muda. ya itu kita belajar panjang lah gitu. Jadi, kadang-kadang ini karena memang menjadi challenge juga ya sebagai marketplace kan sebenarnya transaksinya itu bukan transaksi antar kita kan. Iya. Karena ini kita cuma jadi tempat terjadinya transaksi. Pasarnya aja gitu. Ya. Mallnya aja gitu. Tapi kalau ada apa-apa marahnya pasti ke kita dulu, Pak. Itu dia. Ibarat saya beli di mall, beli baju, saya bawa pulang, terus kemudian kok nggak bener, yang saya marahin mallnya gitu. Mallnya ya kan ya. Bukan merchantnya di situ Bukan. ya. Jualan misalnya di Pasar Tanah Abang, beli di toko A, di kios A gitu. Tapi kalau misalnya nggak cocok, marahnya pasti ke pengelola pasar PD-nya, pengelola ininya. Ini menarik, misalnya ada kata-kata, kalau begadang kamu biasanya ngapain? Ini kan nggak ada marketingnya sama sekali. Ini betul-betul engage dengan followernya, dengan viewernya gitu. Itu ya memang ini kita juga sih ya. Memang harapan kita memang ya sebagai bagian dari masyarakat Indonesia, Friendly gitu ya. ya, tempat orang belanja itu kan harus friendly. Iya. Jadi kita cobalah untuk itu. Jadi ya ini tentunya teman-teman lah yang lebih paham. Bang RK, kalau boleh tahu hobinya apa? Hobi saya ada beberapa, Pak. Yang pertama saya
suka makan. Suka makan. Suka makan tapi nggak gendut. Tapi Gimana ceritanya? jadinya karena suka makan, nah ini udah mulai berkurang sih. Sebenarnya saya lagi gendut nih sekarang. Tapi sebelumnya tuh saya jadi suka lari juga, biar bisa makannya agak banyak. Oh, jadi lari olahraga itu biar makan bisa banyak. Biar bisa enak gitu. Menarik ini. Terus kalau misalnya saya suka banget baca gitu ya, baca buku apa aja dari komik sampai ini. Jadi terus sama ini juga apa ya, hobi, mungkin karena kebiasaan ibu saya dulu tuh punya catering. Jadi dia suka bikin kue gitu kan. Nah, jadi saya juga kadang-kadang suka rindu pengen makan apa, jadi saya suka baking. Oh, kalau olahraga lari. Saya lari sekarang udah mulai agak-agak ini karena udah tua. Ya, jadi paling ya lari sama inilah kayak kita Larinya lari apa, Mas? Atau maraton atau ya dulu pernah sampai full. Jadi apa ya, cuma kan itu udah sekali, habis itu agak kapok dulu. sampai 42,195 kilo. Iya betul Pak, Itu di mana itu? di Jakarta tahun 2014. 2014 ya. Nah, itu, Sebelum biasanya kan orang maraton itu dia suka datang ke maraton A, B, C di banyak tempat itu. Iya. Di mana saja yang sudah pernah diikuti? jadi saya selama ini tuh di Indonesia Ya. aja. Jadi kalau yang gede-gede, race yang gede-gede itu kayak di ya Jakarta, Bali, Ya. Borobudur, Borobudur. Borobudur, di Makassar. Dulu saya pernah kerja perusahaan Makassar. Pertama kali ada maraton di Makassar itu saya yang jadi ininya. Kita yang kerja sama perusahaan yang lama. Nah, jadi half maraton itu banyak. Sebenarnya sih tahun lalu saya dapat lotre untuk pergi ke Berlin. Nah, cuman karena di cancel, jadi itu pertama kali pengen lari di luar negeri kan. Coba Berlin Marathon, tapi ya karena pandemi. Dulu kan pernah sekolahnya kan di MIT di Boston. Di Amerika kan ada New York Marathon yang fenomenal juga. Yang paling fenomenal itu Boston Marathon malah. Oh, Boston malah. Itu the oldest. Nah, dan itu susah banget. Susah. Dia harus qualified. Kalau mau jadi proper Boston Marathon, either harus berapa waktunya gitu atau bayar mahal banget lah gitu. Dan pesertanya bisa puluhan ribu orang ya. Ya. Kebetulan Boston Marathon itu selalu weekend pada saat dekat ulang tahun saya lah, gitu, pertengahan April gitu. Jadi saya selalu ingat Boston Marathon itu kalau nggak salah yang paling tua dan rutenya paling menarik gitu ya. Karena naik turun nggak apa-apa. Ya. New York, Chicago. Saya tapi waktu di Amerika masih belum lari sih. Saya sempat ikut yang di New York. Cuman pas itu ada perubahan cuaca, terus dibatalin. Iya, kasihan, sayang banget. Iya, I remember Pernah few years ago. dengar ya? Iya. Itu banyak sih yang ngajak-ngajak. Jadi Nah sekarang katanya yang lagi happening itu di Tiongkok, tembok Cina. wah, itu juga. Itu katanya lagi happening. Saya makanya pokoknya pertama pengen coba waktu lokal juga, terus orang bilang Berlin itu yang paling rata kata. Iya. Oke, daftar dapat tapi ya nggak jadi. Kalau kuliner apa yang paling disukai? Saya karena besar di jalan ya, jadi ya makan apa aja ya jadinya. Tentunya kuliner Makassar itu close to my heart ya. Itu home ini lidahnya masih ini. Tapi saya juga suka makanan Jawa. Jadi karena saya juga masa remaja saya itu di Magelang gitu. Oh, di Magelang. Berapa lama di Magelang? Saya 3 tahun di Magelang, SMA. Oh, ketika SMA di Magelang. Tapi ya saya sih rata-rata apa-apa aja cocok sih. Kalau suruh memilih antara coto Makassar dengan soto Jawa, soto misalnya soto Bangkong Semarang, Kadipiro gitu ya. Kadipiro Solo, Jogja. Kalau makan sekali coto, kalau makan berkali-kali soto ini Jawa Tengah. Karena coto Makassar Berat. kolesterol tinggi. Kalau antara makanan yang western dengan makanan tradisional, Kalau bikin western, kalau makan yang tradisional. kalau olahraga selain lari, Saya tuh suka yang
beberapa olahraga yang pakai bat atau raket lah. Jadi main bulu tangkis? bulu tangkis, Pingpong, tenis? tenis enggak suka juga tapi nggak terlalu bisa ya, karena kan kalau main tenis kalau nggak bisa itu nggak enak gitu kan sama temennya. Tapi kalau bulu tangkis, pingpong itu inilah berani lah datang, ayo main gitu. Nggak malu-maluin. Main bola tapi suka main bola tapi nggak bisa. Gitu. Jadi Suka main bola? suka main bola nggak bisa. Kalau disuruh memilih, ini ada 3 posisi nih. Ada striker, ada playmaker di tengah, ada defender. Saya karena kidal saya back kiri Pak. Oh, back ya. Tapi back itu kan lebih banyak di belakang. Wingback Pak kita. Wingback, jadi bisa jadi Maju. striker juga, bisa jadi defender juga. Ya, jadi kalau tim saya kan Liverpool ya, kayak Trent Alexander-Arnold sama Andy Robertson gitu. Wes, Maju-maju. luar biasa. Ini cocok juga. Kalau saya lihat Bang RK kan backgroundnya lebih banyak di finance ya. Saya spend waktu cukup banyak di finance ya. Finance itu kan kalau di bola dia lebih ke pemain belakang. Dia kan defender dia, menjaga agar tidak gol. Nah, sekarang begitu bekerja di Bukalapak, ini kan menjadi striker, harus mencetak gol banyak. Sebenarnya kalau di bola itu saya lihat diri saya itu bukan sebagai pemain Pak, tapi sebagai pelatih. Oke. Jadi bagaimana caranya kita itu bikin tim kita itu bisa lebih baik ya. Karena ya dan pelatih kan nggak ini kalau role CEO itu lebih kan apa ya, kita harus berpikir strategis dan menjaga supaya timnya itu bisa bekerja dengan baik gitu ya. Untuk menghadapi musuh yang seperti ini dengan lapangan yang berbeda, dengan tim yang ada, bagaimana tetap efektif gitu. Iya. Jadi memang makanya kalau luar finance mungkin posisinya bukan back kali ya, bisa back, bisa, karena saya lebih banyak ke strategic finance ya. Iya. Waktu itu corporate finance mungkin defensive midfielder kali. Ya. Kalau pelatih ya kayak Guardiola lah. Tapi kalau pelatih favorit saya sekarang tentunya ini Jurgen Klopp, karena saya tim saya Liverpool dan menurut saya itu cocok banget dia filosofinya. Jadi Jurgen Klopp lihat Liverpool kan dia bikin tim dari awal bukan berarti duitnya yang paling banyak, tapi bisa juga sukses gitu. Bisa jadi juara Inggris, juara dunia, juara Eropa. Dengan kadang-kadang dia spend, kadang-kadang juga banyak yang tim internal dia atau beli yang value gitu. I think it's really ini apa ya, filosofinya saya terus terang banyak belajar dan yang saya ceritakan. Soal filosofi, adakah filosofi hidup yang sekarang menjadi pegangan? Hari ini sih mungkin pikiran saya apa ya? Karena mungkin kalau bilang muda juga udah mulai menua lah. Masih muda lah. Saya umur 42 tahun ini, jadi udah nggak terlalu muda juga. Jadi ibaratnya filosofi saya sih sekarang mikirnya bukan filosofi, mikirnya tuh jadi saya ingin tentunya saya pengen punya hidup yang makin lama makin baik ya. Saya pengen selalu jadi better version of myself every day. Ya, jadi harapannya ya bisa sehat, bisa lebih pinter atau lebih bijak gitu kan, wealth gitu juga mungkin bisa berkembang sebagainya gitu. Tapi sambil jalan juga yang nggak kalah pentingnya kita juga pengen mikir kayak apa yang kita lakukan itu ada nggak sih manfaatnya buat orang lain ya. Jadi kita bikin kebaikan lah ya. Karena saya juga mikir-mikir, saya dikasih nama sama orang tua juga berat gitu ya, nama saya Muhammad Rahmat gitu, jadi Rahmat lah sebenarnya given misalnya. Rahmat itu aduh, ini bisa nggak sih kita nggak malu-maluin nama ini gitu. Itu berat banget buat saya sebenarnya, tapi ya udah kita coba gitu. Jadi sambil kita take care of ourselves, our family, ada manfaat nggak buat orang lain juga. Ada nggak semacam kata-kata magic word gitu yang menarik dan rasanya gue banget nih? Waduh, saya kalau ditodong gini jadi bingung ya, tapi karena banyak kan, tergantung ininya, cuma konteksnya. Tapi kalau misalnya saya ditanya satu quote ya, saya selalu bilang just be a better version of yourself. Jadi kuncinya, filosofinya saya selalu lebih baik, tapi jadi diri sendiri. Gitu. Itu yang saya pengen jadiin pegangan, karena saya juga nggak bisa jadi orang lain. Betul.
Bang RK, viewernya Genpi.co 53% itu perempuan dan mereka usia di bawah 34 tahun, dari 15 sampai 34 tahun. Bang RK mungkin bisa memberikan semacam inspirasi buat mereka. Ya, menurut saya sih kalau kita cerita bisnis ya, filosofi dasarnya itu mungkin ada dua, yaitu pertama lihat dari kemampuan kita sendiri ya, apa yang bisa kita influence gitu ya. Misalnya kita bisa buat sesuatu lebih baik dari orang lain, atau bisa menciptakan atau punya akses untuk itu dan sebagainya. Itu harus dipikirin. Jadi harus dieksplor diri kita internal dulu ya. Yang kedua sih sebenarnya masalahnya apa gitu. Jadi kemampuan, jadi kayak supply dan demand ya mungkin intinya. Jadi dari sisi supply-nya apa yang kita bisa supply. Terus demand-nya itu is that, atau problem yang mau di-solve itu apa gitu ya. Ada nggak sih sebenarnya yang mau gitu, butuh problem ini di-solve, gede nggak marketnya, are they willing to pay for that, kayak segala macam. Karena kalau kita cerita lebih detail lagi dari itu, ya itu udah mulai beda-beda kan. Sangat kontekstual. Nah, mungkin yang bisa juga saya sampaikan sih adalah hari ini itu sudah jauh lebih mudah untuk memulai sesuatu. Nah, kalau dulu kalau mau bikin bisnis itu, pikirnya modal udah harus gede. Ya, gitu. Betul. Modal dulu yang dipikirin. Modal ya. Sekarang sebenarnya kalau mau pikir ya, mau buka toko, ibaratnya install Bukalapak, habis itu lihat-lihat barang-barang yang lucu-lucu dikurasi, itu udah mungkin bisa dijual juga. Ya, dengan mudah. Dengan sangat mudah. Jadi infrastrukturnya itu sudah mulai banyak yang terbentuk gitu. Dari situ ya tentunya mulai ngetes kiri kanan gitu ya. Dan ya mungkin gagal 1-2 kali segala macam, ya itu wajar aja sih. Tapi kalau katanya guru bisnis saya sih, itu ibaratnya failure in business ya normal ya, tapi kita harus jaga ibaratnya integrity gitu ya. Hati itu juga penting bahwa karena orang akan mau do business with people they can trust gitu. Jadi itu juga penting. Oke, menarik sekali perbincangan kita hari ini. Bang RK, terima kasih banyak. Hari ini kita menyita waktunya banyak dan senang banget karena banyak inspirasi, banyak ide, dan kita bisa melihat satu sisi yang luar biasa dari Bukalapak.com yang mudah-mudahan ke depan ini bisa ikut merecovery ekonomi Indonesia yang sekarang lagi terpuruk oleh pandemi. Baik, ikuti terus Logis Dialog Bisnis Genpi.co bersama para CEO, tokoh masyarakat, para pengusaha muda yang punya banyak inspirasi bisnis buat kalian semua. Dan jangan lupa subscribe di YouTube-nya Genpi.co dan download aplikasinya Genpi.co.